Soalnya adalah bukan bagaimana persoalan mendidik generasi muda soal kehutanan, tapi memberikan ruang bagi mereka untuk merumuskan sendiri. Paling-paling mereka diberikan ruang untuk nanya kepada seniornya. Karena apa? Masa depan kehutanan itu mereka kok aktornya. Bukan kita kok. Milik mereka kok. Jadi kita berikan kepercayaan, ruang bagi mereka untuk mendesain arah kehutanan ke depan. Menarik ini untuk anak muda. Yang saya lihat belakang ini memang forum-forum dialog kepada anak-anak muda kehutanan itu tertutup. Ya. Oleh karena itu, saya rasa kalau ada satu institusi seperti Dewan Kehutanan itu bisa dijadikan suatu ruang untuk membuka diskusi dialog untuk anak-anak muda kita. Dimulai dari situ. Karena kalau langsung masuk ke pemerintahan, kita tahu sendiri. Pemerintahan kan udah alergi dulu melihat gerakan anak-anak muda yang begitu represif, pada tujuannya itu pada baik. Nah, kalau ada lembaga seperti dewan-dewan ini, mungkin itu bisa menjadi salah satu ruang untuk berdialog tentang masa depan kehutanan kita. Nah, jadi saya mengingatkan kita semua, ya, bahwa alam ini dia berbuat baik untuk manusia. Dia memberikan semua untuk manusia. Silahkan manusia nikmati. Ya. Tapi kita juga harus bisa mengelola alam ini, berbuat baik terhadap alam ini, sehingga dia seimbang, dia balance. Begitu kita lakukan penyimpangan, maka dampak kerusakan yang akan diterima oleh generasi yang akan datang. Nah, begitu bahasa Ustadz. Jadi ruh itu belajar dari alam tanam. Bagaimana proses alam itu kita. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali kita bertemu dan berjumpa di kanal Suara dari Rimba. Kanal yang mengkhususkan dan berbincang-bincang tentang hutan dan kehutanan. Pemirsa, kalau kita bicara soal hutan, hutan bukanlah hanya sebatang pohon. Hutan bukan kayu, hutan bukan devisa, hutan bukan soal angka-angka dan soal yang menyangkut dengan hal-hal yang tidak produksi. Kita sepakat bahwa hutan adalah ruang publik yang penuh dengan konflik dan ruang harapan. Bahkan untuk sebagian masyarakat kita, hutan adalah panggilan hidup dan mereka menyatu dengan hutan. Namun pada hari ini banyak yang bertanya, Pak, apakah kita sekarang mengelola hutan atau mengelola kepentingan? Satu hal yang pertanyaan yang besar yang muncul bagi kami adalah apakah spirit atau roh kehutanan itu masih ada dan masih hidup. Bisa hari ini kita berbincang-bincang dengan jujur dan transparan tentang masa lalu kehutanan, realitas yang kita hadapin pada hari ini, dan masa depan kehutanan Indonesia. Bersama saya pagi hari ini telah hadir 3 sosok pendekar kehutanan. Kalau bisa saya kategorikan rimbawan. Yang pertama saya ingin mengenalkan Bapak Dr. M.S. Kaban. Selamat pagi, Pak. Oke, Assalamualaikum. Beliau adalah mantan Menteri Kehutanan dan sebelumnya juga anggota DPR dan sekarang jadi pemerhati, pengamat, Pak. Pengamat kebijakan publik di bidang resources. Yang kedua, selamat datang Pak Firman Subagio. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah malang melintang di DPR, khususnya di Komisi 4. Ya.
Dan tidak pernah pindah. tentunya beliau hafal benar tentang Enanovnya kehutanan selama beberapa periode ini. Yang ketiga, saya ingin mengenalkan Bapak Profesor Dr. Agus Tiarso. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Beliau adalah dosen di Instiper dan beliau juga ketua studi landscape Instiper, dan yang paling penting adalah beliau pernah menjadi ketua Dewan Kehutanan Nasional. Dan beliau juga ikut mengalami kursi terbang, Pak, ya, pada saat Menteri Kehutanan mengadakan DKN pertama, Kongres pertama. Bapak sekalian, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sangat emosional. Bapak sekalian, karena apa? Kita ingin menggali pengalaman Bapak yang puluhan tahun berbincang soal kehutanan. Kira-kira, Pak, saya minta Pak Gaban dulu, apa sih arti kehutanan bagi Bapak? Bukan pada waktu sebagai pejabat, tapi saat ini. Kenapa Bapak mau belusukan sampai sekarang? Tentunya ada arti sendiri, Pak. Silakan, Pak Gaban. Terima kasih, Pak Adi Pasaribu, Pak Firman, Agus. Mudah-mudahan diskusi atau dialog kita ini bermakna bagi kehidupan. Ya, jadi saya memang melihat kehutanan itu adalah Indonesia. Gitu. Indonesia itu adalah bagaimana hutannya, bagaimana mengelola kehutanannya. Kenapa? Ya, betul. Karena memang suka tidak suka, senang tidak senang, secara natural, ya, secara alamiah, gitu, bahwa apa yang menjadi cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, itu semua itu terpusat bagaimana pengelolaan hutannya. Karena kekayaan alam Republik ini totally itu ada di kehutanan, gitu loh. Jadi kemudian kehutanan ini dia memang merupakan sebuah ekosistem, ya, sebuah ekosistem yang dia saling terkait satu dengan yang lain. Jadi pengelolaan kehutanan ini itu dia melibatkan ahli ilmu, ya. Jadi para ahli-ahli ilmu harus terlibat dalam pengelolaan kehutanan. Kedua, keterlibatan pemerintah. Karena tidak mungkin, ya, kita sudah sama-sama mendapat amanat, ya, tentang bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Bagi saya formula undang-undang dasar itu tuh dahsyat. Ya, jadi karena itulah yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita bicara kehutanan itu bicara tentang Republik ini sesuai dengan tujuan kita, gitu, bernegara dan berbangsa tadi. Nah, jadi di sini maka pemerintah itu mampu nggak dia mengelola seluruh kawasan hutan itu, dia strict dengan hukum. Sebab tanpa hukum yang kuat, ya, keadilan itu tidak akan terwujud bagi masyarakat, bagi pengusaha, bagi pemerintah sendiri. Karena pemerintah itu dia adalah penyelenggara, ya, penyelenggara yang berpedoman kepada apa yang menjadi amanat undang-undang, ya, gitu loh. Nah, jadi ketika pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan itu dia tidak strict, tidak konsisten, ya, terhadap penegakan aturan-aturan yang ada, itu kehancuran. Itu kehancuran. Nah, kemudian bagaimana aparaturnya, ya, aparatur dan struktur pengelolaan hutan kita itu yang menurut saya ini perlu dievaluasi total, gitu, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, gitu. Jadi paling tidak misalnya selama ini kita terlalu concern, ya, ketika ngawasan hutan itu pasti pikiran kita lebih banyak pada timber. Nah, belakangan ini yang di bawahnya mineral tambang, gitu. Tapi kita juga selama ini tidak atau belum terlalu serius terhadap hal-hal yang non timber. Padahal kekayaan tadi kan dia satu kesatuan itu. Nah,
aspek lingkungannya bisa kita lihat bagaimana kalau kehutanan ini tertata, terkelola dengan baik, saya kira sebesar apapun curah hujan itu aman. Aman. Itu loh. Nah, karena kita tahu kan, saya kira Pak Adi Pasaribu yang sudah lama berkecimpung, saya hanya melihat bahwa ya paling tidak saya melihat terutama di Pulau Jawa dan spesial di Jawa Barat itu saya lihat sangat memprihatinkan lah. Kita kan tahu hukumnya itu kan, 1 mililiter curah hujan untuk 1 hektar, kan gitu kan? Itu paling tidak kan nampung 20 ton air. Ya kan? Nah, kita bisa bayangkan ketika kanopinya rusak, kemudian kawasannya nggak terkelola dengan bagus, betapa besar terjadi proses kemiskinan itu. Ya, kemiskinan permukaan tanah, banyak kemiskinan yang terjadi. Jadi kalau saya ditanya tentang tadi bahwa ketika kita bicara tentang Indonesia, maka lihat hutannya. Jadi kalau hutannya sudah hancur babak belur, maka kemungkinan kita untuk menjadi sebuah negara yang besar, ya, yang berkelanjutan, itu berat. Itu bisa belajar di banyak negara-negara di dunia ini yang mereka mengeksploitasi kawasan hutannya, yang sekarang apa akibatnya gitu loh. Itu Pak Adi. Perspektif global Pak ya. Ya. Yang saya lihat. Pak Firman, pengalaman legislasi, politik, apakah definisi Bapak tentang kehutanan? Terima kasih Pak Adi. Saya pertama tentunya merasa bangga ya, sebuah kehormatan bisa dialog bersama senior-senior. Dan yang kedua, terutama bagi saya, ini memberikan satu supporting kepada pribadi saya. Walaupun saya bukan lulusan sarjana kehutanan, tapi saya betul-betul sudah mengatur dengan hutan, katanya jadi rimbawan. Dan hari ini saya merasa tidak sendirian, ternyata masih ada yang lain. Oleh karena itu ini perlu dibikin semacam snowballing supaya kita bisa memperbaiki terhadap tatanan pengelolaan hutan. Saya melihatnya begini, kalau kita ditanya tentang dari sisi kami sebagai angle politik dan dari sisi legislasi, kita ini kan sudah memiliki yang namanya berbagai regulasi. Itulah sebetulnya roh daripada tata kelola kehutanan kita. Kita punya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, di mana di dalam undang-undang ini ketika kami membahas itu adalah sangat-sangat berkeadilan, di mana hutan itu dikelola dari 3 aspek, yaitu dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Jadi yang dikatakan Pak Kaban tadi betul, ada keseimbangan. Dan kedua, hutan ini juga merupakan paru-paru dunia sebagai produsen oksigen yang luar biasa, sehingga hutan ini betul-betul bisa memberikan kehidupan kepada jumlah penduduk yang hari ini menurut rilis PBB sudah mencapai 9 miliar kepala manusia. Ini luar biasa. Yang berikutnya adalah hutan adalah merupakan karunia Tuhan. Tidak semua di negara-negara di dunia ini yang diberikan karunia seperti Indonesia, di mana hutan tropis kita ini hanya ada 4 negara, Brasilia, Indonesia, terus ada 2 lagi yang saya negara-negara kecil. Nah, oleh karena itu inilah yang saya sampaikan bahwa dari aspek atau angle kami sebagai politisi dan sebagai anggota Komisi 4, sesungguhnya regulasi-regulasi yang ada ini kalau dijalankan secara konsisten itu akan lebih bagus. Hanya persoalannya adalah kemudian ganti rezim, itu ganti regulasi, ganti kebijakan. 41 ketika itu kami masih melihat ada celah. Waktu itu kita mencoba mengusulkan gimana 41 kita sempurnakan, tapi kan ketika itu pemerintah tidak sepakat karena ada kekhawatiran kewenangan yang akan dianulir atau akan dirubah dalam sistem undang-undang itu. Dan kemudian saya ketika itu menyoroti terhadap masalah bagaimana terhadap fungsi pengawasan. Maka itu kita menginisiasi nomor 18 2003 tentang pencegahan dan perusahaan kawasan hutan. Itu yang kami lakukan. Untuk menyusun undang-undang ini, kami belajar, Pak Adi. Belajar di mana? Kami ke Brasilia, kami ke Norwegia. Karena ketika isunya kan ada dana bantuan $1 miliar itu. Kita telusuri semua. Ternyata di Norwegia itu ada sesuatu yang menarik. Saya bawa teman-teman kehutanan.
Kenapa hutan di Brasilia itu lestari? Karena ada sebuah lembaga yang diberi otoritas, yaitu namanya IBAMA. IBAMA itu adalah suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tata kelola kehutanan kita. Dan juga termasuk monitor terhadap kerusakan, kebakaran hutan. Tapi itu memang betul-betul diberikan support system, dan IBAMA itu punya wibawa yang besar. Bahkan saya ketika diberi lencana, dia bilang, jangan kamu pakai di sini ya, karena kalau orang sudah pakai lencana ini ketakutan melihat begitu kuatnya. Nah, itulah yang saya munculkan, gimana kalau untuk bagaimana mengatasi carut marutnya kehutanan, kita bentuk lembaga seperti itu. Istilahnya itu KPK-nya lah gitu, KPK-nya kehutanan. Karena kami mengantisipasi ke depan bahwa kalau ini hutan yang begini dasar dan kemudian tata kelolanya seperti yang kemarin-kemarin, mereka akan mengalami pergeseran. Ternyata benar bahwa yang namanya 3 aspek tidak dijaga keseimbangannya. Bahkan sekarang ini ekologinya udah bergeser, ekosistem menjadi ekonomi yang di depan. Nah, ketika ekonomi di depan inilah tata kelola hutan kita menjadi rusak. Nah, terakhir adalah dari undang-undang yang begitu kuat, tiba-tiba muncul tsunami, yaitu namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Ini tsunami bagi kehutanan, karena disitulah sebetulnya yang kita jaga secara rapi, kita kontrol secara kuat di kehutanan ini, di 41 dan 2003, semua dianulir dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini yang saya lihat, yang saya sadari bahwa ada kesalahan besar ketika itu. Hanya untuk menyelamatkan, salah satunya adalah 3,5 juta hektar ketelanjuran yang untuk sawit itu. Atau kemudian dalih karena ini adalah untuk menjaga iklim investasi karena pasca pandemi. Atau kemudian juga menganulir lagi terhadap 30% kawasan hutan minimal. Atau kemudian juga ada yang lain-lainnya. Itu semua tata ruang. Yang dulu ketika Pak Ban menjadi menteri, itu tata ruang itu harus persetujuan DPR untuk alih fungsi lahan. Itu dilepas semua. Sehingga ini kita nggak punya kontrol DPR. Nah, inilah yang sekarang di Undang-Undang 41 kami sedang meredesain. Namun Pak Kaban, Bapak selaku senior, mantan menteri juga, kita harus mencari format baru ini untuk bagaimana menyiasati Undang-Undang Cipta Kerja, karena ada pasal yang dikunci oleh pemerintah ketika itu, yaitu bahwa undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law tidak bisa diintervensi atau tidak bisa dianulir atau tidak bisa dirubah dengan undang-undang sektoral. Sehingga kita harus cari masa baru gimana menyiasati. Nah, saya sudah diskusi dengan beberapa teman, salah satu yang akan kita kembalikan adalah 30%. Itu kita kembalikan. Kemudian alih fungsi lahan untuk tata ruang harus bertanya DPR, dan kemudian juga hutan lindung. Konservasi hutan lindung harus benar-benar dilindungi, tidak boleh lagi dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan lain. Walaupun tadi Pak Kaban menyampaikan hutan kita ini dikelola dari sekarang ini sudah berkembang maju, ada yang namanya carbon trading. Ini di atas, di bawahnya itu ada yang namanya tambang, ada emas, batu bara, dan sebagainya. Nah, kami berkeinginan seperti di Brasilia, Amazon, bahwa hutan lindung ya dilindungi, tidak boleh diapa-apakan. Inilah gagasan kami sedang mencari format-format baru untuk bagaimana agar Cipta Kerja ini bisa kita anulir dengan menggunakan undang-undang yang sedang kita revisi di Undang-Undang 41. Ini yang menjadi rencana kami ke depan. Namun tentunya kami juga sangat mengharapkan dukungan para senior-senior ini untuk memberikan dukungan secara moral, material terhadap masalah norma-norma hukumnya, supaya semangat daripada Komisi 4 ini bangkit kembali. Karena terang Komisi 4 ini yang menguasai kehutanan sangat-sangat terbatas, sehingga betul-betul revisi Undang-Undang 41 bukan semakin jelek, tapi akan semakin baik. Termasuk tata kelola perkelapa sawitan, itu harus kita tata ulang secara menyeluruh. Kira-kira itu prinsip yang kami sedang gagas hari ini. Terima kasih Pak Firman. Ya. Menarik. Jadi Pak Firman melihat kehutanan itu sebagai suatu sistem kaitannya dengan regulasi. Ya, banyak upaya yang sudah. Pak Agus, sebagai saintis di bidang kehutanan, apa sih
menurut Anda di kehutanan itu? Iya, saintis berarti berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan. Iya. Tapi pengetahuan saya mengenai kehutanan bukan dimulai dari buku, Ya. bukan dimulai dari kelas. Hidup saya waktu kecil ada di pinggiran hutan jati di Jawa Tengah. Ya. Hampir setiap hari saya masuk hutan, mandi di sungai, menangkap ikan, bahkan mencari ulat jati untuk dibakar dan dimakan karena sangat bergizi. Masih ketemu celeng. Masih ketemu babi hutan, masih ketemu burung merak. Betul. Sekarang nggak ada semua. Saya melihat orang bekerja di hutan, menanam pohon. Saya melihat orang bekerja di hutan, menebang pakai gergaji biasa, bukan gergaji mesin, disarat dengan sapi. Saya melihat ibu-ibu ke pasar menggendong daun jati untuk dijual. Dan saya melihat ibu-ibu juga memasak di dapur dengan menggunakan bahan bakar kayu dari jati. Ya. Bagi saya, pengetahuan saya mengenai hutan adalah waktu kecil, hutan adalah tempat bermain. Saya menemukan apa yang saya inginkan di situ. Dan kelihatannya setiap orang, setiap hari, tidak ada yang mengeluh mengenai itu. Life was so easy. Hidup ini sangat sederhana. Kemudian dewasa saya memperoleh pendidikan formal di kehutanan. Di situ saya memperoleh perspektif pengetahuan yang berbeda. Saya didoktrin oleh dosen-dosen saya bagaimana membangun hutan, bagaimana mengelola hutan. Saya didoktrin bagaimana melindungi hutan, mencegah hama dan penyakit. Saya didoktrin bagaimana hutan itu bisa mengatur tata air. Itu juga menyenangkan karena semua regulated, teratur sesuai dengan textbook, dan waktu itu masih bisa saya lihat di lapangan seperti itu. Tapi kemudian mulai tahun 90-an perspektifnya berubah. Industri kehutanan semakin meningkat besar-besaran. Dari sisi satu, bagus, itu membantu negara meningkatkan secara signifikan mengenai pendapatan negara, memajukan industri. Tapi di sisi lain membawa serta konsekuensinya. Kita mulai memperoleh kunjungan kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran. Kita memperoleh kunjungan yang makin sering dari yang namanya banjir. Mulai tahun 90, banjir tidak lagi terjadi di hilir, sudah di hulu. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat yang tinggal di situ. Korban karena kehidupan yang tadinya tenang, tanpa keluhan, menjadi kehidupan yang susah, yang dulunya bisa dengan senang memperoleh penghidupan sehari-hari dari hutan, lalu mulai dibatasi karena kehadiran industri skala besar oleh lisensi-lisensi kehutanan. Jadi dari sisi keilmuan ada pergeseran konsep yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Satu keputusan, dan keputusan itu didukung oleh kaidah-kaidah ilmiah. Kurangnya adalah tidak ada kaidah ilmiah mengenai bagaimana menghadapi konsekuensinya. Kebakaran, banjir, muncul pembalakan liar, kejahatan kehutanan.
dan berakhir dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan dimulai dari konflik kepentingan tenurial, lahan, tapi kemudian menjadi konflik kepentingan dalam skala luas. Ada political economy di situ, permainan ekonomi yang dipolitikkan, dan itu perkembangan kehutanan, ilmu kehutanan ada di situ, tetapi keluarga ilmu kehutanan itu sampai sekarang itu masih terpisah-pisah, belum ada satu bentuk ilmu kehutanan yang aman sebagaimana tadi disuarakan oleh Pak Firman dari DPR, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi. Ada standar lingkungan, ada standar sosial, ada standar ekonomi, tapi interaksinya tidak pernah digarap. Betul. Konsekuensinya kalau interaksi ini goncang, tidak pernah dihitung. Jadi hutan yang tadinya saya persepsikan sebagai ruang bermain, tempat hidup yang nyaman, menjadi tidak nyaman lagi. Ramai banget kehutanan sekarang ini. Ya. Ramai banget. Banyak aktornya, masing-masing aktor bawa kepentingan sendiri-sendiri, membawa aturan main sendiri-sendiri, membawa kekuasaan kewenangannya sendiri, dan nggak ada wasitnya. Ya. Nggak ada wasitnya. Jadi sekarang ini hutan adalah bergeser dari ruang hidup menjadi ruang konflik. Dan konflik ini ternyata menurut kajian ilmiah adalah bagian yang menyenangkan bagi bisnis tertentu. Karena apa? Konflik selalu menciptakan ruang abu-abu. Dan economic rent, keuntungan yang jatuh dari kesempatan dan kesempitan, itu sangat menggiurkan. Jadi kita mesti menemukan ilmu kehutanan yang baru. Kemudian kenapa begitu? Karena sekarang ini baik mereka yang ada di eksekutif, di legislatif, yudikatif, sudah kehilangan kesatuan. Kehutanan itu apa? Kehutanan tidak lagi satu, tapi kehutanan adalah kumpulan kasus. Dan itu jelek banget. Karena kalau kehutanan itu kumpulan kasus, penyelesaiannya adalah kasus per kasus, tidak sistemik. Jadi perspektif saya sampai sekarang ini kita perlu menemukan ilmu kehutanan yang baru itu apa. Hutan tidak hanya sekedar pohon seperti tadi panjenengan sampaikan, tapi hutan sekarang ini adalah taruhan. Apakah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kita akan hancur atau tidak? Ya. Itu Pak Adi. Terima kasih Pak. Menarik ya. Dari cerita personal ya, dari 3 narasumber ini, ternyata melihat kehutanan itu beda-beda Pak. Ya. Dan yang menarik. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa ada pengalaman personal tentang hutan. Nah, ini yang membuat kita nanti bagaimana kita merumuskan satu jenis, menemukan hal yang baru dalam mengelola hutan. Ya. Saya ingin kembali ke masa lalu, Pak. Ya. Mungkin ini Pak Kaban, kalau kita mundur pada waktu Bapak mimpin, katakanlah sebagai menteri, ya, kapan Bapak merasa bahwa kehutanan itu punya arah yang benar? Arah itu, kebenaran itu apa karena memimpin, karena kebijakan, atau karena zamannya seperti itu? Iya. Silakan Pak. Jadi gini, kita tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi di mana dan kapan kita berada, kan gitu ya. Jadi pada saat paling tidak pada saat jadi anggota dewan, ya, pada saat jadi anggota dewan, kita tuh kebetulan saya di panitia anggaran, itu kan selalu perdebatan tentang sumber-sumber penerimaan, termasuk di bidang kehutanan. Dan ketika bicara tentang kehutanan, pada waktu itu saja itu sudah
sudah masuk dalam wilayah penuh dengan masalah. Ya, penuh dengan masalah. Kenapa? Karena kalau kita tarik sebelum kita jadi anggota dewan, kita sudah mengikutin informasi, keterangan, atau paling tidak juga hal-hal yang berhubung dengan ketika kita mau membangun republik ini, ya kita mulai masuk di awal-awal pembangunan, kita kan semua berbicara dari mana sumber pembiayaan pembangunan. Maka kita tidak bisa lepas dari sejarah bahwa waktu itu adalah sektor kehutanan sangat luar biasa, memberikan kontribusi dengan bagaimana menghasilkan berjuta-juta kubik kayu. Ini kan informasi yang kita terima. Nah, tapi pada waktu saya masuk jadi anggota dewan, ya, itu cerita penerimaan itu sudah mulai turun. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa pemanfaatan atau pengolahan kawasan itu yang sifatnya tanda kutip sudah mulai banyak intervensi yang kita sebut dengan hal yang bersifat ilegal. Nah, kalau dia bersifat ilegal berarti kontribusinya terhadap negara menjadi sangat jauh dari apa yang diharapkan. Gitu. Nah, ketika diberi amanah di bidang kehutanan, isu yang paling menonjol itu persoalan ilegal. Ya, isu yang paling menonjol itu ilegal. Apakah itu dulu ada kaitannya dengan kata-kata mantan Presiden Gus Dur, hutan milik rakyat, jadi semua kayu yang ada dalam kawasan diambil di Bapak. Itu salah satu. Apakah? Nah, sehingga lahir istilah kayu Spanyol kan gitu ya. Kayu separuh Nyolong. Nah, ini kan perkembangan sosial yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan situasi dalam proses pengelolaan kawasan. Gitu loh. Nah, jadi ketika dihadapkan kepada satu situasi bahwasanya isu ilegal itu sangat sedemikian rupa, maka di sana perlu ada penegakan hukum. Ya, perlu penegakan hukum, dan kita tahu juga pada saat kita mulai melakukan penegakan hukum, dari segi undang-undang kita juga terjadi saling bentur. Betul. Nah, misalnya yang pernah saya sampaikan juga bahwa ketika kita mulai mendisiplinkan kawasan-kawasan itu, ya kan, kita tahu dengan otonomi waktu itu gubernur bisa mengeluarkan konsesi, bupati bisa mengeluarkan konsesi, yang satu dengan yang lain saling tumpang tindih. Nah, tumpang tindih itu kan di situ ada banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan, yang berbenturan. Jadi satu sisi ada persoalan perilaku masyarakat yang cenderung ya memanfaatkan situasi dan kondisi dengan illegal loggingnya itu, dan itu menjadi berita dunia dan menjadi masalah. Nah, kemudian ada secara undang-undang yang belum dituntaskan itu operasionalnya tentang masalah otonomi dan pemberian otoritas untuk memberikan konsesi kepada siapa. Jadi situasi itu ya waktu itu kita tetap strict. Ya, satu, ada undang-undang tata ruang, kita berpedoman pada undang-undang tata ruang. Kemudian, bagaimana pengelolaan kawasan hutan ini dikembalikan kepada pusat, sehingga yang memberikan izin konsesi itu hanyalah pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Jadi triggernya konteksnya zaman pada Zaman, situasi. Nah, karena biar bagaimanapun, ya kita tidak akan lepas dari situasi seperti itu. Karena ketika kita merubah apa yang kita sebut dengan reformasi itu, ya kan, kita tidak disiplin kepada sistem. Ya, jadi sistem ini penting sebenarnya. Jadi kalau kita mau menata atau mengelola kehidupan kita, khususnya katakanlah sektor kehutanan, bagaimana sistem pengelolaan hutan ini, ya, yang dia tidak saling tabrakan, ya. Kalaupun ada kepentingan banyak pihak untuk memanfaatkan kawasan hutan, itu tetap berada di dalam wilayah pengawasan pengelolaan kehutanan itu sendiri. Itu yang kalau dari saya. Ya. Gitu. Agus, pada saat Anda sebagai Ketua Dewan Kehutanan Nasional, ya, di mana kita tahu bahwa pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 41 itu mengamanatkan
bahwa perlu dibentuknya forum kehutanan yang juga dijatahkan dalam bentuk Dewan Hutan Nasional. Nah, itu ada sebagai ketua DKN. Dan saya pengalaman waktu itu DKN didengar dan rekognisi punya power. Anda melihatnya bagaimana pada waktu? Kenapa kok bisa sampai begitu? Iya, begini. Waktu itu menterinya Pak Kaban memperoleh tekanan yang sangat berat, illegal logging lah, penurunan devisa lah, kemudian tuntutan masyarakat lah. Kemudian dunia usaha waktu itu juga sangat turun, kepastian bisnis nggak ada lagi, karena sesudah reformasi, semua peraturan berubah, dan perubahannya itu belum pada taraf steady state, keteraturan. Nah, semua orang punya kesulitan. Pemerintah, swasta, masyarakat terutama menjadi korban. Tuntutan atas tanah, atas kehidupan semakin meningkat. Kalau perlu berebut dengan cara menggarap, merambah, gak peduli mereka. Karena reformasi pada sisi mereka dipandang bahwa ini adalah zaman ketika orang bisa kaya secara cepat. Nah, semua orang punya kegelisahan. Nah, Dewan Kehutanan Nasional menangkap kegelisahan itu, memberikan satu ruang. Pertama, ruang di mana meyakinkan, menyadarkan semua pihak bahwa ini nggak bisa selesai sendiri-sendiri. Tidak ada satu lembaga atau instansi pun yang bisa menyelesaikan. Kita harus duduk bareng, kita harus bicara bersama. Dan waktu itu nggak ada ruang untuk duduk bersama, bicara bareng di luar formalitas. Nah, itu artinya ketika DKN menyediakan ruang itu, sambutannya luar biasa. Karena semua mengharapkan ada satu lembaga yang menyediakan fasilitasi kita menyelesaikan masalah bersama, kegelisahan masing-masing dengan satu resolusi yang bareng, yang bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua adalah dukungan pemerintah waktu itu sangat bagus. Tetapi pemerintah tidak mendikte. Bahkan kalau Pak Menteri masih ingat, DKN beberapa kali memanggil menteri. Ada wibawa ya? Ada wibawa, Pak. Dan kita bahas di situ baik-baik. Bukan menghakimi, tapi membahas bersama. Mencari solusi. Mencari solusi. Lah, itu lalu dengan demikian DKN bisa legal, ada SK-nya, dan legitimate. Legitimate itu karena menjawab kebutuhan. Kebutuhan pemerintah, kebutuhan swasta, kebutuhan masyarakat. Ruh dari DKN itu ada di bagaimana dia merespon kebutuhan itu. Bukan, kita tidak bicara proyek. Kita tidak bicara program, kita bicara bagaimana Konsep pengelolaan. konsepnya. Dan waktu itu betul apa yang disampaikan Pak Kaban, bahwa semua orang bicara soal kehutanan yang karut-marut, tapi tidak pernah ada orang yang bicara arahnya kemana. Kita kehilangan arah. Mungkin sampai sekarang. Gitu, Pak. Makasih Pak Firman, sebagai fungsi DPR ya, mengawasi kebijakan pemerintah, bahwa melihat arah yang terbaik pembangunan kehutanan itu kira-kira kapan sih? Ini saya jadi presiden dulu ini. Jadi begini ya Pak Adi, para senior yang saya hormati, terutama tadi Pak Agus, saya bisa ada benang merahnya dengan apa yang saya ceritakan di Brasil tadi.
Saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Pak Kaban selaku senior kita, mantan menteri, sangat menguasai betul, karena saya masih ingat ketika beliau jadi menteri, saya masuk ruangan menteri keuangan pertama kali itu ngantarkan teman-teman itu. Yang saya lihat sekarang ini adalah konsistensi dalam tata kelola kehutanan yang berdasarkan regulasi atau undang-undang yang ada. Ini sama sekali tidak ada konsisten. Ini ditinggalkan semua. Rusak. Dan setiap rezim menghalalkan segala macam cara hanya untuk mengejar target-target penerimaan negara dan kemudian potensi ekonomi lainnya. Ini pertama. Atau kedua, di dalam inkonsistensi ada semacam ketidakseimbangan dalam 3 aspek tadi. Bagaimana fungsi ekonominya, bagaimana fungsi ekologinya, sosialnya. Sehingga banyak sekali masyarakat yang di sekitar hutan, yang mereka itu sebetulnya adalah bisa dilibatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, bisa mengelola kawasan hutan untuk kepentingan hidup, tapi justru dieksploitasi oleh para konglomerat dimanfaatkan karena ketidaktahuan hukum, mereka harus menjara hutan, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Ini yang terjadi di Taman Nasional di Rio ini. Oh, Tisonilo itu saya datang ke sana berkali-kali. Bahkan kemarin terakhir Satgas itu saya tanya Brigjen Doni apa namanya? Tony Monardo. Oh, Ya. bukan Agus. Ya. Agus Tomo. Saya tanya, saya kepingin mendapatkan update dulu tentang apa yang Anda lakukan. Dengan jujur, Kopassus itu menyampaikan berat, Pak. Karena yang kami hadapi itu ternyata di tengah hutan bukan hanya ular, bukan hanya harimau, tetapi berbintang-bintang juga katanya. Artinya bahwa disitulah masyarakat dieksplorasi untuk kepentingan dan ada backing. Saya katakan, Pak Jenderal, apa yang Mbak sampaikan ini bukan benar 100%, 1000%. Saya sudah menghadapi itu, maka teman-teman di kehutanan tidak mampu untuk menggalau. Karena nggak mungkin teman-teman kehutanan yang tidak punya senjata menghadapi orang-orang yang bersenjata. Oleh karena tepat Satgas dibentuk ini, tembok ya harus ketemu tembok, saya bilang begitu. Ini satu hal. Kemudian juga pemahaman publik yang terkait tentang masalah hutan ini juga hanya dilihat dari aspek ekonominya saja. Nah, oleh karena itu tadi setelah kami mendengarkan dari penjelasan senior-senior ini, saya rasa kita harus mulai keberanian. Kenapa? Dewan Kehutanan yang punya wibawa tadi, kalau mau diperlukan kita bentuk lagi Dewan Kehutanan Nasional sebagai ibamanya Brasilia tadi. Sekarang sih masih ada, Pak, cuman tidak. Nah, ya dioptimalkan, Kolaps. diperkuat lagi, diberikan peran, didasari aturan regulasi yang kuat. Daripada kita bentuk badan-badan lain yang tidak bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara, dan ini ada kepentingan dunia yang tidak ada dimiliki di negara lain. Kenapa kita tidak berani melangkah ke sana bahwa Dewan Kehutanan Nasional ini dihidupkan kembali, diperkuat kembali sebagai lembaga think tank-nya? Karena begini, kenapa perlu Dewan Kehutanan Nasional dihidupkan kembali? Karena sistem politik kita juga punya andil, di mana penempatan seorang menteri tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas. Kadang-kadang integritasnya nggak juga dipertanyakan. Beda dengan zaman senior ini, beliau terukur. Sekarang ini orang yang tidak jelas background latar belakangnya harus mengelola kehutanan yang begitu rumitnya luar biasa. Oleh karena itu, kalau memang sudah menjadi polisi kebijakan politik, kalau sistem politiknya tidak bisa dirubah, ya tentunya dewan seperti ini perlu dihidupkan kembali supaya menjadi tim think tank-nya dalam tata kelola kehutanan agar bisa tercapai maksud dan tujuan daripada tata kelola kehutanan nasional kita. Ini kira-kira yang mesti harus kita gaungkan kembali. Oleh karena itu, kalau memang Dewan Kehutanan Nasional menjadi salah satu solusi tempat diskusi, ya, bukan mengadili tapi mencari solusi, saya rasa bagi DPR juga akan senang sekali bahwa ini juga bisa memberikan supporting di dalam mungkin nanti ke depan untuk membuat atau perbaikan regulasi-regulasi. Perlu kita hadirkan dewan-dewan ini sebagai pakar-pakar yang memang betul-betul bisa memberikan masukan kepada DPR, karena kata kunci dalam tata kelola pemerintahan itu kan
didasari daripada undang-undang. Ketika undang-undang disusun oleh orang-orang yang tidak memahami, tentunya undang-undang itu tidak bisa maksimal untuk mencapai tujuannya. Kira-kira itu Pak Adi. Ya. Ya. Pak, saya lanjut Pak ya. Ya. Secara jujur kayaknya, kira-kira seberapa jauh sih sebenarnya Dewan Pergerakan itu membuat prioritas kehutanan dalam proses legislasi. Kalau kita lihat sekarang bahwa seberapa jauh pengaruh proses pembuatan legislasi ini dipengaruhi oleh politik dan kepentingan ekonomi. Ya, karena ini forum diskusi, saya harus jujur. Kalau tidak jujur, nanti pembohongan publik. Ya, karena tadi sistem politik lagi-lagi. Ketika di dalamnya itu ada kepentingan, kami di DPR ini, sebagai anggota DPR ini, ibaratnya kan seperti tukang batu. Disuruh bikin WC, kita buat WC. Kita suruh bikin kamar mandi, kita bikin kamar mandi. Karena kita punya, seperti katakan Mas Bambang Pacul itu, kita punya komandan. Kalau komandannya siap gerak, kita bergerak. Kalau enggak, ya kita, risikonya ada di kami. Entah nanti digeser, entah nanti ini situasi kondisi ini yang akhirnya check and balance kita tidak jalan. Ini fakta. Jadi inilah yang tentunya kalau kami sebagai anggota DPR sering disalahkan kepada publik, kami dalam tekanan batin kami adalah menghadapi situasi kondisi politik yang seperti itu. Kenapa saya bertahan sampai beberapa periode Komisi 4? Karena saya juga, dapil saya itu wilayah kehutanan semua. Blora hutan, Grobogan hutan, Pati hutan. Terjadi Pak ya? Jadi semua. Dan sekarang ini Saya konstituen Bapak gitu. Oh itu. Itu sekarang di Blora itu yang selama saya kecil bermain di sekitar hutan itu masih bisa lihat rusa, terus kemudian babi hutan, terus ada bekisar. Sekarang udah nggak ada. Kan udah jadi tebu, jadi singkong. Itu fakta. Hutan jati kita udah nggak ada, mulai berkurang, terus belakangan ini malah ditanam tanaman pangan semua. Ini mohon maaf, kalau bahasa Jerman ada salah kaprah di dalam membuat satu regulasi. Menarik Pak. Gitu. Kembali ke Pak Kapan Pak. Mendengar dari penjelasan Pak Firman tadi, pertanyaan saya sekarang, apakah kita masih mengelola hutan atau mengelola kepentingan nih? Ya. Ya, jadi di sini Pak Adi, pertanyaannya sulit. Pertanyaan sulit. Karena politik, policy, itu loh. Nah, politik dan policy itu bisa seiring, ya, bisa berlawanan. Nah, jadi ketika kita pertanyaan Pak Adi tadi itu, ya, ini kan menunjukkan bahwa mana yang mau dikejar, mana yang mau diraih. Nah, kalau saya tetap pada prinsip bahwa yang namanya kawasan hutan itu pengelolaannya harus betul-betul nuansa hutan itu. Itu loh. Namanya pun kehutanan gitu. Jadi prinsip itu harusnya tidak boleh dilanggar gitu loh. Nah, persoalannya kan kita di sini kan ada misalnya sepanjang Pulau Jawa. Ya kan, sepanjang Pulau Jawa. Antara jumlah penduduk yang sedemikian rupa dengan luas kawasan yang semakin terbatas dan ada berhubungan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, sehingga kita selalu mencoba mencari hikmah, mencari solusi. Katakanlah satu contoh, ada semacam konflik atau solusi ketika kita menyebutnya agroforestry. Nah, ini kan ada semacam tumbukan kepentingan. Ya. Satu sisi agro itu adalah berhubungan dengan menyangkut masalah kehidupan masyarakat. Ya. Satu sisi adalah forest. Forest itu punya hukum tersendiri, punya sistem tersendiri, gitu kan. Nah, agro juga sama. Nah, disinilah yang pernah saya mengatakan dalam beberapa pertemuan, agronya gagal, forestnya rusak. Jadi kalau kita melihat dua pemahaman seperti itu kan artinya terjadi, menurut saya, misplace, salah penempatan. Lebih kepada mengolah kepentingan.
Jadi seperti misalnya beberapa waktu terakhir ini yang saya juga ikut memprotes ketika kawasan hutan perhutani mau dikurangi 1 juta hektar dan mau dibagi-bagi dengan masyarakat. Bukankah itu sebenarnya kita sedang merencanakan membangun kehancuran dan kerusakan di Saya sepakat. gitu loh. Tapi kenapa pikiran itu ada? Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk cari solusi yang terbaik? Ya, kawasan-kawasan perhutani misalnya, ini maaf nih, ya, dengan penanaman tebu. Yang menikmati tebu itu siapa? Iya. Nah, kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana membangun ya kawasan tebu di luar daerah-daerah yang perhutani ini, sehingga perhutani concern dia di bidang kehutanannya, Ya, dan kemudian tim masyarakat di sekitar itu dia hidup dari aktivitas kehutanan. Saya yakin bisa itu, Kalau ada kemauan. ya. Karena saya kira kita kan pernah lihat bagaimana contoh-contoh di negara-negara yang sudah maju, ya. Kehutanannya tetap terpelihara, terjaga, kehidupan masyarakatnya bisa diakomodir, dan tingkat kemakmuran bisa kita hitung kan gitu. Nah, jadi disinilah sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara yang berhubungan dengan satu ekosistem yang sangat luas tentang kehutanan ini, semua harus tunduk kepada hukumnya. Gitu loh. Jadi, karena kehutanan itu kan dimensinya sangat luas sekali. Ya, kaitannya sangat luas. Dirusak sedikit, dampaknya panjang. Jadi saya cenderung ketika bicara tentang kehutanan, undang-undang kehutanannya harus strict. Ya. Tadi disinggung tentang undang-undang cipta kerja, ini sebagai ilustrasi. Undang-undang cipta kerja itu kan semacam leg generalis. Kenapa harus menghancurkan leg spesialis kehutanan? Sektoral. Ini kan cara berpikir. Nah, toh undang-undang Omnibus Law itu adalah undang-undang. Dia adalah undang-undang, setara dia. Kenapa dibikin statement tidak bisa? Nah, itu. Ya, menurut saya ini sebuah permainan konflik kepentingan yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat akibatnya sekarang. Apa akibatnya? Berapa banyak taman-taman nasional? Ya. Kalau saya bilang taman nasional itu adalah garda terakhir pertahanan kehutanan itu. Karena dia mulai dari hulu hilirnya harus terjaga dan terpelihara. Tapi dengan dibikin undang-undang Omnibus Law dan kemudian sekarang di banyak taman nasional itu masuk bisnis-bisnis yang tidak mengikuti hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah undang-undang apa? Kan ada undang-undangnya tentang masalah taman nasional itu apa namanya, lupa saya. Konservasi. Konservasi, ya kan dilanggar semua itu. Nah, jadi ketika kepentingan politik, apapun kepentingan politik itu, ketika berhadapan dengan undang-undang yang sudah leg spesialis seperti kehutanan misalnya, maka itu harus dipatuhi oleh siapapun. Gitu loh. Ya, saya kira di zaman saya juga banyak ketika orang meminta kawasan hutan lindung untuk diekstrak, saya mengatakan tetap saya ikuti disiplin para ahli, boleh, tapi under, tidak boleh open. Nah, jadi di situ kenapa? Karena para ahli sudah mempertimbangkan kalau mengikuti ilmunya harus dihitung semua sisinya kan gitu kan. Nah, jadi kepatuhan terhadap amanat konstitusi inilah yang harus sebenarnya baik para politisi maupun pengambil kebijakan itu dia harus patuh ke situ. Jadi kepentingan ya vested interest itu harus dikalahkan oleh kepentingan yang lebih luas gitu. Itu prinsip yang saya Dapat pegang. saya simpulkan, Pak Bos. Mengelola kepentingan. Gimana pengamatan Bapak? Begini, ya, mengelola kepentingan betul, tapi sebelumnya itu adalah ketika kita membuat kebijakan, policy, undang-undang, itu jarang sekali disertai dengan safeguard-nya, pengamannya. Ya. Bagaimana kalau itu dilanggar? Bagaimana itu kalau kejadian? Yang karena tidak ada safeguard-nya, ketika terjadi penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja, nggak ada yang mengamankan ini.
Oleh karena itu, yang kedua adalah bahwa ketika orang membahas mengenai kepentingan is kegelisahan di dalam arah yang salah. Tapi ada kegelisahan yang dalam arah yang benar, kegelisahan karena menjadi korban. Bahwa itu ditemukan, kegelisahan-kegelisahan itu ditemukan. Artinya apa? Lalu kita harus bisa menciptakan satu mekanisme kehutanan itu tidak mengelola konflik kepentingan, tapi digeserlah. Kehutanan itu mengelola bagaimana pengambilan keputusan untuk arah ke depan kehutanan. Bukan mengelola kepentingannya, tapi mengelola arah ke depannya. Mengelola bagaimana mekanisme pengambilan keputusan. Siapa yang harus membuat keputusan? Apakah keputusan itu harus multi pihak? Apakah keputusan itu harus dikonsultasikan? Apakah keputusan itu harus dihitung dulu, disimulasikan dulu risikonya? Seperti itu. Nah, Dewan Kehutanan Nasional itu sebenarnya fungsinya di situ. Menyediakan ruang agar orang bisa duduk bersama. Bagaimana yang diputuskan? Bagaimana safeguard-nya? Seperti itu. Itu misi Dewan Kehutanan Nasional. Saya potong. Iya. Kenapa Dewan Kehutanan tidak sekuat dulu? Masalahnya adalah bukan persoalan bukan hanya persoalan kepemimpinan, bukan hanya persoalan relevansi, masih relevan. Tetapi saya merasa Dewan Kehutanan yang sekarang ini berada pada zona yang nyaman, bermitra dengan pemerintah, dan kemitraan itu lebih banyak berupa kemitraan administratif, bukan kemitraan substantif. Kalau dulu kita jaga substansinya, substansi pemerintah salah, tabrak kita, lempar-lemparan kursi kalau perlu. Sekarang ini Jadi mitra ya? jadi mitra beneran. Jadi sekarang dewanya di entertain pemerintah. Jadi apa yang hilang dari situ? Yang hilang adalah dengan kemitraan seperti itu kita memaintain hubungan. Betul kata Pak Firman. Kita memaintain, memelihara hubungan, tapi kita kehilangan arah. Ya, saya bisa coba gini ya, tentang Dewan Kehutanan ini gitu ya. Jadi merespon bahasa Pak Firman Ya. ya sebagai anggota parlemen Komisi 4. Menurut saya posisi Dewan Kehutanan itu perlu dinaikkan. Betul, setuju ya. Ya. Perlu dinaikkan, Mbak Adi. Maksud saya gini, pemahaman seorang menteri terhadap Dewan Kehutanan, kalau tidak memahami amanat konstitusinya, akhirnya Dewan Kehutanan itu, you harus bantu saya. Gitu loh. Padahal Dewan Kehutanan kan dia ada salah satu dia ada fungsi kontrolnya. Kontrol bahwa Pak, kebijakan Bapak itu bisa tidak tepat. Bisa tidak benar. Pak, jadi bagaimana posisinya dia, posisi Dewan Kehutanan itu, dia bisa dinaikkan, gitu kan, antara Dewan Kehutanan sebagai partner parlemen, ya. Kemudian Dewan Kehutanan itu adalah dia juga bisa ikut mengontrol apa yang menjadi amanat konstitusi yang sudah dibicarakan dengan parlemen. Itu kan selalu begitu. Kan gitu. Jadi sparing, bentuknya sparing. Nah, jadi posisinya itu, satu sisi kalau kehutanan itu gagal, maka DPR yang pertama kali yang dia marahi adalah Dewan Kehutanan. Nah, bisa nggak kita membuat posisi Dewan Kehutanan itu seperti itu? Jadi dia menerjemahkan apa amanat parlemen dan apa amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh kementerian. Nah, oleh karena itu dia, ya, kalau kita memang betul-betul serius untuk mengatur arah kehutanan ke depan, Dewan Kehutanan ini
Dia mau tidak mau adalah orang-orang yang memang betul-betul, ini kembali ya kembali kepada orang-orang yang betul-betul profesional, yang betul-betul sangat memahami kehutanan. Dia diusulkan oleh parlemen, diusulkan oleh parlemen, parlemen yang mengusulkan. Tapi orang-orang yang betul-betul profesional, orang-orang yang punya latar belakang yang cukup kuat, Kriterianya jelas. di bidang kehutanan. Jadi dia diusulkan oleh parlemen bersama-sama dengan kementerian dan disahkan presiden. Ini kalau kita mau kuat dalam arti supaya proses keseimbangan itu ada, check and balance-nya jelas gitu. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, karena saya merasakan waktu itu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 41 kan itu Dewan Kehutanan itu gitu kan. Nah, itu juga menurut saya waktu itu ya karena kita pernah di parlemen, jadi menghormati keputusan parlemen. Nah, sehingga kita mencoba suasana itu kita jaga karena orang-orang profesional ya kan berhadapan dengan menteri. Jadi kita siap diawasi, siap ditegur. Gitu loh. Nah, jadi tambahan bagi saya terhadap apa yang disampaikan Pak Firman tadi, bagaimana posisi Dewan Kehutanan ini dia bisa dinaikkan peran fungsinya antara dia adalah bagian partner dari parlemen dan dia juga adalah orang yang bisa membantu tugas-tugas kementerian sehingga kementerian itu dengan semua aparatnya tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh peraturan-peraturan. Saya pikir itu perlu diduduk, perlu dipikirkan. Menarik ya. Kalau kita bicara kehutanan, tentunya masa depan Pak ya. Iya. Nah, Pak Firman, saya pengen pendapat Bapak. Kita kan belum mendengar suara generasi muda nih Ya. tentang perumusan kependudukan. Menurut Bapak yang ada di legislatif, bagaimana sih sebenarnya? Apa sih yang kita perbuat? Saya generasi muda kita itu betul-betul sudah aware dan bisa masuk ke dalam proses kebijakan. Ini pertanyaan yang menarik, tapi juga jawabannya berat ini. Karena anak-anak muda sekarang ini udah hopeless. Udah hopeless terhadap masalah apa yang namanya kehutanan dan kemudian apa yang namanya regulasi. Saya kembali ke Pak Kaban tadi, senior kita yang menyampaikan tentang perhutani, inhutani. Kenapa sejarah inhutani perhutani dibentuk? Sebetulnya ini kan dijadikan garda terdepan untuk menjaga hutan. Ya. Dan oleh karena itu perhutani dan inhutani dikelola di bawah Kementerian Kehutanan. Betul. Karena itu mereka harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai garda terdepan. Kalau konservasi tadi garda terakhir, ini garda terdepan. Nah, dengan adanya perhutani dan inhutani masuk dalam instrumen BUMN, ini akhirnya kebijakan yang diambil semua kementerian, semua badan usaha milik negara harus menggali keuntungan. Setiap tahun harus untung. Nah, saya akan coba sedikit mengeksplor bagaimana perhutani bisa untung, Pak Menteri ya, Pak Kaban ya. Karena kehutanan itu menanam jati, Mas Agus. Saya survei di lapangan di daerah Sroge, Sale, Rembang sana itu. Satu pohon batang itu 13 tahun, 14 tahun itu satu pohon. Itu kalau hasilnya bagus hanya nilainya 1 miliar. Bisnis apa yang menguntungkan? 13 tahun hanya 1 miliar. Secara ekonomi nggak mungkin. Nah, ketika BUMN itu harus setiap tahun harus menyetor keuntungan di kementerian sebagai bentuk penerimaan negara, akhirnya sekarang perhutani merubah fungsi. Ketika hutan di dalamnya ada rock fosfat, ada yang lainnya, mereka menggali potensi tambang untuk lapor kepada bosnya supaya tidak diganti jabatannya. Di situ. Nah, itulah yang merusak hutan kita. Inhutani juga sama. Ini juga sama dua-duanya. Oleh karena itu, gagasan kami adalah bagaimana agar anak-anak muda ini juga aware. Ya harus kita mulai kembali keseriusan kita dan kemudian kembalikan fungsi-fungsi seperti perhutani, inhutani pernah saya lontarkan. Kembalikan aja di bawah kementerian langsung, tidak mencari keuntungan.
Sehingga tugas fungsinya adalah menjaga ekologi, ekosistem, sosial, ekonominya paling belakang. Jangan dibalik. Sekarang ekonominya di depan. Ini yang merusak. Nah, kemudian benang merah daripada Dewan tadi saya rasa menarik. Sebetulnya kan hanya masalah nama. Kalau di Brazil tadi ada IBAMA, sebetulnya Dewan ini bisa kita perkuat, Pak Ben. Dewan ini kita perkuat di dalam Undang-Undang 41. Ini momen untuk mengembalikan roh daripada Dewan, dan saya sepakat bahwa Dewan ini akan menjadi di samping think tank-nya pemerintah juga akan menjadi think tank-nya DPR. Karena ini mumpung masih ada senior-senior yang aware, masih kepedulian sebagai rimbawan, saya rasa ini tidak ada istilah terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak. Ini tertulis sudah saya catat nih, ini akan saya masukkan sehingga nanti fungsi-fungsi kedewanan ini betul-betul bisa memperkuat, dan dengan munculnya Dewan itu saya rasa bisa merubah peta kehutanan kita sehingga anak muda yang disampaikan tadi mungkin mulai bisa bergeser, oh ternyata masih ada yang peduli terhadap kehutanan, maka mereka harus ikut. Saya menarik Pak Kaban, ketika saya ke Jerman, bagaimana Jerman itu hutan alamnya yang di hutan buatan, itu saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah. Semua orang-orang tua yang usianya udah tua itu, mereka itu aware terhadap masalah lingkungan, mengelola jamur, mulai, dan mereka itu dapat insentif dari negara. Insentifnya tidak dalam bentuk uang. Katakanlah kalau mereka udah nggak punya anak, nggak punya kerabat, dikasih insentif, bayar pajaknya dinolkan. Jadi dia tetap rajin. Atau kemudian kalau masih punya keluarga, anaknya bisa mendapatkan prioritas masuk di perguruan tinggi tertentu yang mereka itu bisa masuk dengan cara mudah. Nah, reward ini yang sampai sekarang nggak ada. Sehingga itulah harusnya yang dilakukan pemerintah saat ini ketika masyarakat sekitar hutan itu, karena udah pintar-pintar tuh, mau kepengen jadi dokter, benturannya adalah biaya. Mahalnya masuk kedokteran, mau menjadi polisi juga mahal. Nah, ini yang harus kita berikan kepada masyarakat di sekitar hutan itu, sehingga mereka di samping mereka itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat, mereka dikasih reward supaya mereka betul-betul melestarikan, menjaga hutan itu. Oh, ternyata saya ada kompensasi lain di tempat lain. Kira-kira seperti itu. Itu di Jerman seperti itu. Seandainya Pak, kita punya dapat dukungan nih DPR tentang DKN. Ya. Anda sebagai mantan ketua DKN, bagaimana DKN bisa terhubung dengan generasi muda? Oh, begini. Bukannya generasi muda itu sudah bosan, sudah jenuh, sudah bebal terhadap peraturan perundangan. Tapi mereka concern. Kalau ada banjir, komentar netizen generasi muda luar biasa. Kalau ada kebakaran, kalau ada peristiwa-peristiwa gajah mati, luar biasa. Itu artinya dalam hal kepedulian terhadap lingkungan, mereka oke. Mereka juga punya mazhab sendiri, agama sendiri bagaimana soal ekonomi. Mereka tidak percaya lagi pada konglomerasi. Tetapi mereka orang yang memang generasi muda itu, mereka memerlukan penghasilan yang besar. Untuk apa? Untuk dinikmati. Bukan untuk dikorupsi, bukan untuk memperbesar diri. Jadi kalau bisa mereka kerja 3-4 bulan, tapi sisanya mereka bisa keliling dunia misalnya. Seperti itu. Jadi saran saya adalah kita berikan kesempatan bagi mereka untuk berpikir. Kalau mereka ada di Dewan Kehutanan Nasional, mereka mau apa? Kita tes. Karena yang kurang sekarang ini, meskipun DKN itu masih dipegang oleh orang-orang tua yang dulu masih penuh semangat, sekarang ini sudah tidak punya keberanian yang cukup. Mereka berani tapi nggak cukup lagi. Anak-anak muda ini berani semua sekarang ini. Mereka berani. Aku kerjaan nggak apa-apa, gampang aku cari kerja, gampang aku cari duit untuk diriku sendiri. Nah, jadi persoalannya adalah bukan bagaimana persoalan mendidik generasi muda soal kehutanan,
tapi memberikan ruang bagi mereka untuk merumuskan sendiri. Paling-paling mereka diberikan ruang untuk nanya kepada seniornya. Karena apa? Masa depan kehutanan itu mereka kok aktornya, bukan kita kok, milik mereka kok. Jadi kita berikan kepercayaan, ruang bagi mereka untuk mendesain arah kehutanan ke depan. Kita di belakang itu, menurut bahasa Jermannya itu Tot Uri Handayani, memberikan daya. Kalau mereka salah arah, dikasih daya supaya tidak salah. Seperti itu sih. Saya optimis generasi muda kita kreatif, generasi muda kita berani mereka. Uang mereka berani saja kalau mereka naik sampan kecil kemudian dikelilingi oleh paus, kemudian mengambil drone untuk memfilmkan. Nggak mikir keamanan mereka segitunya. Jadi ketika mereka diserai, mereka akan berani untuk menantang siapapun yang menghambat pembangunan kehutanan. Jadi Pak Hadi, saya menarik ini untuk anak muda. Yang saya lihat belakang ini memang forum-forum dialog kepada anak-anak muda kehutanan itu tertutup. Ya. Oleh karena itu, saya rasa kalau ada satu institusi seperti Dewan Kehutanan itu bisa dijadikan suatu ruang untuk membuka diskusi dialog untuk anak-anak muda kita. Dimulai dari situ, karena kalau langsung masuk ke pemerintahan, kita tahu sendiri, pemerintahan kan udah alergi dulu melihat gerakan anak-anak muda yang begitu represif, pada tujuannya itu pada baik. Nah, kalau ada lembaga seperti dewan-dewan ini, mungkin itu bisa menjadi salah satu ruang untuk berdialog tentang masa depan kehutanan kita. Saya rasa menarik. Setuju, Pak. Ya. Bapak sekalian, kita sudah bicarakan soal kehutanan masa lalu, nanti realitas yang Bapak rasakan saat ini, dan kita juga bisa rasakan kemungkinan masa depan. Ya. Oleh karena itu mungkin yang saya bisa tarik bahwa untuk menjaga konsistensi yang disampaikan Pak Firman tadi, bahwa kita harus membangun spirit atau ruh kehutanan itu sendiri. Tanpa ruh, saya pikir tanpa. Sebagai penutup, mungkin saya ingin pendapat dari Pak Ustadz Bakaman. Jadi Ustadz ya. Ustadz, apakah arti spirit atau ruh kehutanan itu? Ya, jadi gini. Jadi yang harus kita pahami yang berhubungan dengan kehutanan, yang harus kita ingat, ya, bahwa alam ini berbuat baik sama manusia. Jangan lupa tuh. Ya. Jadi kita harus paham bahwa alam ini berbuat baik untuk manusia. Nah, oleh karena itu maka manusia ketika mengelolanya itu harus berbuat baik untuk alam ini, supaya dia berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, kalau kita abaikan, ya, kita melakukan pengelolaan yang salah, itu terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa implikasinya cepat atau dia nunggu momentum. Nah, jadi saya mengingatkan kita semua, ya, bahwa alam ini dia berbuat baik untuk manusia. Dia memberikan semua untuk manusia. Silahkan manusia nikmati. Ya, tapi kita juga harus bisa mengelola alam ini, berbuat baik terhadap alam ini, sehingga dia seimbang, dia balance. Begitu kita lakukan penyimpangan, maka dampak kerusakan yang akan diterima oleh generasi yang akan datang. Nah, begitu bahasa Ustadz. Jadi ruh itu belajar dari alam. Bagaimana proses alam yang berkata. Apa sih ruh kehutanan? Pertama, saya kembali mengulang bahwa hutan itu adalah kehidupan. Tanpa hutan, kita tidak akan hidup. Bayangkan, berapa oksigen yang diproduksi dari hutan kita. Dan berapa biaya yang dibayar kalau kita sakit di rumah sakit. Beli oksigen yang hanya 1 botol kecil, itu mahalnya luar biasa. Tetapi kita bangun tidur, keluar rumah, sudah menghirup oksigen dari karunia Allah, karunia Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu,
saya meyakini bahwa ke depan tetap kita harus semangat hutan dan kita lestarikan. Ini prinsip dasar. Dan kedua, kita buka dialog-dialog yang luas kepada anak muda generasi penerus kita tentang masalah kehutanan kita, bahwa hutan adalah sebagai paru-paru dunia, dan hutan ini adalah kehidupan tadi, ini supaya melekat pada diri kita. Dan saya rasa tidak ada kata terlambat. Insya Allah Pak Kaban, Pak Agus, Pak Adi di Undang-Undang 41 inilah mulai bangkitnya kembali kita bangun semangat bagaimana hutan lestari untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya dunia. Terima kasih Pak Evan. Jadi ruh itu sama dengan moto Forest for Life Indonesia, hutan adalah kehidupan. Ya, Pak Agus, Ya, apa ada bayang-bayang ruh yang sudah berjalan? ruh itu adalah ruang mental di mana kita merasa nyaman. Dan itu bebas generasi. Generasi apapun itu selalu punya ruang mental untuk merasa nyaman. Jadi untuk kembali ke generasi muda, saya ingin kembali ke cerita awal saya waktu saya masih kecil. Saya nyaman, meskipun saya harus pernah hampir tenggelam, saya pernah tersesat, saya pernah ketemu babi hutan yang membahayakan, saya sering ketemu ular. Tapi saya tetap senang. Kenapa? Itu adalah saya bisa bermain, saya bisa menghadapi tantangan, Ya. saya bisa terlibat di dalam alur sungai. Itu luar biasa. Itu membangun sikap mental, dan itu kenyamanan dalam ruang mental itu bebas generasi sekali lagi. Sehingga kalau kita sekarang harus mempercayakan generasi muda untuk membangun kehutanan dengan roh, maka rohnya mereka itu apa? Kita tinggal trigger aja, kita tinggal picu aja ke sana. Misalkan mereka suka tantangan, misalkan mereka bosan dengan satu tempat, misalkan mereka tidak bisa lepas dari handphone. Keempat, mereka tidak bisa lepas dari minum kopi. Tetapi mereka juga tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk menerima tantangan. Bagaimana kalau ketemu harimau? Bagaimana mereka belajar ketika ada orang digigit ular? Bagaimana mereka masuk ke dalam tim SAR? Itu luar biasa animonya, dan itu membangun ruang mental. Dan itu untuk generasi muda, kalau kita punya ustadz seperti ini yang bisa memberikan dakwah ke situ, luar biasa. Terima kasih. Makasih bagus. Bagus sekalian. Kalau hari ini kita merasa ada hilang Ya. dari hutan, saya pikir bukan hutan yang berubah, Pak. Ya. Tapi cara kita memaknai kehutanan. Betul. Dan diskusi kita tadi personal definition yang Ya. sudah disampaikan tentang hutan dan kehutanan sangat menarik. Terima kasih Bapak sekalian, dan demikian percakapan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu pada episode yang akan datang. Salam Rimbawan. Salam Rindawan. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.